Kelima dayang itu mencoba menghalangi kedatangan Ki Gede Pertapa dengan berbagai muslihat. Namun karena keteguhan hati serta kearifan Ki Gede Pertapa, akhirnya para dayang itu dapat ditaklukkan dengan mudah. Dan mereka berjanji akan mengabdi kepada Ki Gede Pertapa. Tacing TV dengan bangga mempersembahkan sejarah Desa Leuweung Gajah dengan judul Asal Usul Desa Leuweung Gajah. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, kisah ini bermula pada zaman Kesultanan Cirebon baru berdiri. Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi yang bergelar Pangeran Cakrabuana, disebut juga Ki Kuwu Sangkan, setelah menyerahkan pemerintahan wilayah Cirebon kepada Syekh Syarif Hidayatullah, sering melakukan perjalanan tapanya sambil menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, orang menyebutnya Ki Gede Pertapa. Pada suatu hari, Ki Gede Pertapa bermaksud melakukan perjalanan tapanya ke wilayah timur Cirebon. Ki Gede Pertapa mengajak seorang putrinya yang bernama Nyimas Cici dan 4 orang abdi dalamnya, di antaranya Pangeran Danalampa, Pangeran Tenjosari, Nyimas Gandasari, dan Nyimas Badaya Kembang. Keempat kakak beradik ini adalah bekas abdi dalam kerajaan Pajajaran yang telah memeluk agama Islam. Konon sampailah Ki Gede Pertapa dan abdi dalamnya di sebuah hutan yang luas dan angker. Hutan itu terkenal dengan nama Leuweung Gede. Maka kemudian mereka beristirahat di bawah pohon Lagondi. Tempat ini di kemudian hari disebut Blok Lagondi. Sementara itu para dayang yang menguasai hutan belantara Leuweung Gede itu, yaitu Nyi Rambut Kasih, selaku pimpinan Pangeran Jagalonang yang bertempat di Cigobang Girang. Pangeran Barangbang Siang bertempat di Cibogo. Pangeran Baranang Siang bertempat di Balagedog atau Kubang Priuk, dan Pangeran Jaga Utara bertempat di Bantarsari atau Kubang Kareo. Kelima dayang itu mencoba menghalangi kedatangan Ki Gede Pertapa dengan berbagai muslihat. Namun karena keteguhan hati serta kearifan Ki Gede Pertapa, akhirnya para dayang itu dapat ditaklukkan, dan mereka menyatakan rasa hormatnya dan akan mengabdi kepada Ki Gede Pertapa. Kemudian Ki Gede Pertapa berkeinginan untuk membangun pedukuhan di wilayah Leuweung Gede. Untuk itu diperintahkannya para abdi agar membangun pondok paguron di daerah Lagondi. Sedangkan kepada para dayang, Ki Gede Pertapa memerintahkan agar menjaga wilayah Leuweung Gede yang meliputi sebelah utara daerah Kubang Priuk atau Balagedog, Desa Silih Asi atau Desa Silih Asi sekarang, sebelah selatan daerah Sumur Bandung atau Dangdertilu, Desa Cigobang sekarang, sebelah barat daerah Lebak Gede atau Desa Cibogo sekarang, dan sebelah timur daerah Kubang Kareo atau Sungai Ciberu atau Desa Bojongsari atau Bantarsari sekarang. Sadan Ki Gede Pertapa yang hendak membuka Leuweung Gede untuk dijadikan pedukuhan, datanglah serombongan bala tentara Pajajaran yang dipimpin oleh Tumenggung Jagabaya dan Tumenggung Raksabaya.
Kedatangan mereka sebenarnya untuk meninjau keadaan daerah Cirebon atas perintah Raja Pajajaran. Namun melihat dan mengetahui kedijayaan Ki Gede Pertapa, akhirnya kedua tumenggung tersebut berkeinginan untuk berguru kepada Ki Gede Pertapa. Dengan senang hati Ki Gede Pertapa menerimanya asalkan mereka mau memeluk agama Islam. Mereka pun menyatakan kesediaannya memeluk agama Islam. Beberapa saat kemudian Ki Gede Pertapa meneruskan pekerjaannya membuka hutan itu, dan diperintahkannya Pangeran Danalampah, Pangeran Tenjosari, Tumenggung Jagayabaya, dan Tumenggung Raksabaya untuk mendirikan pondok Paguron di daerah Lagondi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air dibuatkan sumur di Lebak Tangkolo atau blok masjid. Sedangkan Ki Gede Pertapa dan yang lainnya meneruskan tujuannya untuk membuka hutan untuk dijadikan pahumahan atau tempat bubuara. Sekarang desa Pabuaran asal dari kata bubuara atau pabuaraan yang artinya tempat mencari nafkah. Setelah membuka hutan dan membangun pedukuhan baru, Ki Gede Pertapa dan abdi-abdinya bermusyawarah tentang nama padukuhan itu. Atas usulan Pangeran Tenjosari, pedukuhan baru itu diberi nama Leuweung Gajah. Hal ini sesuai dengan keadaan alam di daerah hutan Leuweung Gede, di mana di hutan tersebut terdapat 41 ekor gajah. Secara mufakat, musyawarah itu memutuskan bahwa nama pedukuhan baru itu diberi nama daerah Leuweung Gajah. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul desa Leuweung Gajah. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama toko atau tempat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.